Jadi kalau saya ngasih duit itu akadnya itu qard ya, pinjaman. Itu tidak boleh ada pemanfaatan barang gade. Hukumnya haram. Kenapa? Karena menjadi riba. Gitu. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Bagaimana kalau barang yang kita gadaikan itu untuk bayar hutang ternyata belum laku-laku setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Misalnya kita ada jaminan. Berarti kalau seperti ini, berlakulah dalam Quran itu surat Al-Baqarah 280. Ya, 280 Al-Baqarah. Itu mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin, apabila pihak yang berutang itu dalam kesulitan, dia tidak mampu bayar utang. Ya, fanadhiratun, maka berilah tangguh ya. Ila maisarah, sampai dia mampu gitu. Jadi apa boleh buat di sini harus ada yang namanya penjadwalan ulang atau rescheduling utang. Karena tidak mampu gitu. Tetapi ini tidak boleh disertai dengan penambahan utang, karena biasanya dalam rescheduling atau disebut dengan restrukturisasi itu, penjadwalan ulang, itu ada kompensasinya. Nanti dari pihak yang disebut kreditur mengatakan oke, kita berikan tempo ya, kita berikan waktu lagi, tapi utangnya nambah. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau dalam Islam itu ada pertambahan waktu tapi besarnya utang tetap, tidak kemudian tambah waktu tapi kemudian juga ada tambahan uangnya atau tambahan utangnya. Itu nggak boleh ya. Jadi solusinya kalau memang mau dijual nggak laku-laku, ya itu yang diberlakukan solusi Al-Quran, yaitu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila pihak yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh kepada dia sampai dia mampu. Nah, ayat ini juga menawarkan solusi yang berikutnya dalam bunyi ayat selanjutnya itu, masih ayat yang sama, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasaddaqu, dan jika kamu mensedekahkan utangmu, khairun lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi di sini Islam memberikan solusi yang kedua bagi pihak kreditur. Kalau setelah kamu beri tangguh ternyata pihak debitur juga tidak segera melunasi utangnya karena nggak laku-laku misalnya barangnya itu, ya sudah, sedekahkan utangmu kepada dia. Itu kalau dalam istilah teknis itu disebut write off. Write off itu ya pemutihan utang. Wah, berat itu. Baik sebagian maupun seluruhnya. Waduh. Ya, kalau dia ingin berbuat baik, ya sudah, dibebaskan sama sekali. Ya, ya udah Pak, ini kayaknya Bapak nggak mampu deh, ini biar urusan kita cepat selesai. Udah sekarang Bapak nggak usah bayar. Putihkan. Maksudnya gimana Pak? Ini udah saya putihkan utangnya. Oh ya, makasih Pak. Nah, atau diputihkan sebagian. Ini utang kamu, kalau kamu nggak bisa bayar-bayar, ya udah ini kamu saya beri diskon 50%. Kamu bayar utangmu 50%. Oh ya Pak, makasih. Misalnya gitu ya. Jadi itu namanya write off, pemutihan utang. Itu menjadi solusi yang ditawarkan Islam setelah pemberian tadi, penangguhan ternyata tetap juga tidak menyelesaikan, ya sudah diputihkan utang. Seperti itu, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau jaminannya barang leasing yang belum lunas? Itu tidak boleh, karena barang leasing yang belum lunas itu kepemilikannya itu sebenarnya masih menjadi milik leasing. Iya. Kalau masih menjadi milik leasing itu kan berarti barang itu di luar kuasa kita. Suatu saat nanti kalau kita gagal bayar itu bisa ditarik lagi loh istilahnya oleh leasing itu. Jadi itu posisi barang itu kepemilikannya itu bukan milik seseorang itu. Ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat tadi yang disebutkan dalam kaidah fikih kan. Dalam kaidah fikih itu disebutkan kullu ainin jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Setiap-tiap benda yang boleh dijual belikan berarti boleh dijadikan rohen atau
jaminan utang. Sekarang pertanyaannya, ketika barang itu bukan hak milik kita, tapi hak milik orang lain, katakanlah hak milik leasing, itu boleh nggak kita menjual belikan barang yang bukan milik kita? Jawabannya nggak boleh kan? Karena ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain mengatakan Nabi, la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang itu bukan milikmu. Itu salah satu makna ma laisa indaka. Itu adalah ma laisa fi milkika. Jangan kamu menjual yang bukan milikmu. Jadi kalau kita misalnya leasing sepeda motor, ya itu sebelum lunas itu kan masih miliknya leasing kan, itu nggak boleh dijual. Kenapa? Itu milik leasing, bukan milikmu. Nah, jadi karena barang milik leasing itu nggak boleh dijual karena masih milik leasing, berarti tidak boleh dijadikan rohen atau jaminan utang. Seperti itu. Bagaimana jaminannya kan harus bisa dijual. Kalau jaminannya sapi, kemudian sapinya mati. Dia menjamin sapi, Ustadz, berhutang, kemudian sapinya mati. Bagaimana ini, Ustadz, gitu? Ya, ini yang perlu dibahas itu, ya sapi mati itu karena apa? Kan awalnya kan sapi itu hidup ketika sehat. digadekan kan masih hidup, kan nggak boleh toh menggadekan sapi mati digadekan, loh ngapain mau sapi udah mati dijadikan barang gade, kan nggak boleh. Maksudnya itu sapi hidup ketika menggadekan masih hidup nih. Ya. Setelah diterima oleh murtahin, pihak yang memberi utang atau pemegang gade mati gitu. Nah, yang seperti ini harus dilacak dulu kematiannya itu karena apa. Kalau kematiannya itu adalah tidak ada unsur kelalaian atau tidak ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh murtahin yang memberi utang, yang memegang gade, dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba mati, ya tiba-tiba mati mungkin karena udah tua atau apa, berarti semua tanggung jawab atau resiko itu berada di tangan dari pihak yang menyerahkan gade, pihak yang berutang. Berarti itu istilahnya ya gadenya menjadi batal karena kan begitu sapinya mati, berarti itu kan rukun dari utang itu kan ada yang kurang tuh. Kan rukun utang itu ada 4 tadi. Salah satunya adalah adanya marhun atau rohen. Barang gadenya mati berarti otomatis akad rohennya itu batal demi hukum. Nah, dan ini tidak ada risiko yang harus ditanggung oleh yang memegang gade tadi, murtahin. Tapi bisa jadi pihak murtahin itu ada unsur kelalaian dia, ya, misalnya dia tidak menjaga dengan baik, ya, sehingga sapi yang dijadikan barang gade misalnya dimakan binatang buas misalnya, karena tidak dikandang atau ya karena kelalaian dia, maka yang seperti ini berarti pihak murtahin yang memegang gade itu dia wajib mengganti. Jadi akadnya batal dulu rohnya, tapi nanti rohnya bisa dikembalikan, diadakan akad baru karena ada penggantian dari pihak murtahin. Itu solusinya. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya, ini terkait dengan barang jaminan yang mati ya. Dilihat dulu kata Ustadz Sidik matinya kenapa. Jadi nggak bisa langsung diputuskan ya batal atau yang lainnya ya. Ustadz, ini lagi musim pertanyaan gadai sawah Ustadz. Jadi gadai sawah sering di kampung digadai sama orang tua saya. Nah, bolehkah saya menanami sawahnya gitu? Ya, jadi itu seperti tadi saya katakan, gadai sawah itu bisa boleh, bisa tidak, itu bergantung jenis utangnya. Kalau utangnya itu adalah jenis utang yang bukan qard, bukan pinjaman, misalnya jual beli sepeda motor tapi tidak tunai. Misal saya jual ke Ustadz Fatih Karim, Ustadz saya punya sepeda motor bagus nih, masih ya kilometer second lah, tapi ini masih bagus nih 20 juta Ustadz. Ya Ustadz saya beli, Ustadz Fatih Karim beli nih dari saya, tapi Ustadz Fatih Karim bilang tapi ini uangnya 3 bulan lagi saya belum bisa bayar sekarang. Oh ya nggak apa-apa, kan berarti ada utang, bukan pinjaman, bukan qard, tapi utang karena jual beli yang tidak tunai. Lalu Ustadz Fatih Karim punya sawah. Ustadz ini jaminannya sawah nanti
saya serahkan ke Ustadz. Nah, pertanyaannya, bolehkah saya mengelola sawah itu 3 bulan, saya tanami apa 3 bulan mungkin bisa panen lah apa gitu yang cepat masa daurnya gitu. Maka jawabannya itu boleh gitu. Kalau utangnya itu bukan pinjaman, tapi utang seperti tadi, utang jual beli atau utang dagang. Tapi yang kebanyakan itu bukan utang seperti ini, tapi utang yang bentuknya pinjaman. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Siddiq, saya pinjam uang 20 juta, nanti saya punya sawah, silahkan. Iya, tanemin. Ini saya serahkan Ustadz Siddiq untuk ini jaminan utang, silakan mau digarap. Kalau seperti ini hukumnya haram mengolah sawah itu. Karena court. Kenapa? Karena utangnya itu adalah pinjaman. Saya memberikan uang 20 juta kepada Ustadz Fatih Karim, bukan saya jual barang loh. Tapi saya ngasih uang, itu akadnya itu jenis utang benar, tapi ini pinjaman, court. Jadi kalau saya ngasih duit itu akadnya itu court ya, pinjaman. Itu tidak boleh ada pemanfaatan barang gade. Hukumnya haram. Kenapa? Karena menjadi riba. Gitu. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, jadi oleh karena itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi jenis utang gitu. Ini utangnya apa sih? Apakah ini utang court atau pinjaman atau utang yang lain gitu. Kalau utang itu pinjaman atau court, misalnya pinjam uang atau pinjam sesuatu tapi nanti dikembalikan dengan barang yang semisal, itu masih masuk court. Itu berarti tidak boleh kalau nanti ada barang gade kemudian dimanfaatkan oleh murtahin, yaitu pemegang gade yang memberi pinjaman, itu nggak boleh. Ya. Jadi, seperti itu Ustaz. Jadi kebanyakan kasus untuk yang pernah disampaikan kepada saya, gade sawah itu yang munculnya karena pinjam duit. Berarti secara hukum ya berarti itu hukumnya haram, nggak boleh gitu. Ya, jelas ya. Terima kasih.